Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kawan-kawan UKPBJ Kabupaten Kota di Provinsi Maluku Utara telah hadir memenuhi undangan dari UKPBJ Provinsi Maluku Utara, di mana UKPBJ Provinsi Maluku Utara itu Biro Pengadaan Barang Jasa Sedra Provinsi Maluku Utara adalah salah satu biro yang di bawah provinsi yang mewadahi pembinaan SDM jabatan fungsional di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan itu berada di bawah tupoksinya kabak kita yang baru, Pak Iksan. Beliau adalah salah satu putra Maluku Utara terbaik, seorang penulis buku pengadaan barang jasa di Provinsi Maluku Utara. Di bawah pimpinan beliau, instruksi beliau bahwa Pak Takdir sedang mengikuti PK, pelatihan kepemimpinan administrator, angkatan kedua BPSDM Provinsi Maluku Utara tahun 2023, maka gagasan dari Pak Takdir ini, karena kebetulan saya berada di bawah Kabak SDM, pengelolaan advokasi, Pak Iksan, jadi aksi perubahan ini sekaligus kita mengangkat pembinaan kompetensi bagi jabatan fungsional PBBJ maupun kompetensi PPK. Dan ini kita sudah laksanakan setiap Kamis, Bapak Ibu. Ini undangan selalu dikirim terbuka untuk umum. Siapapun boleh mengikuti. Jadi agenda ini tidak hanya terbatas membahas JF PBBJ saja. Agenda ini tetap membahas seputar pengadaan barang jasa, atau istilah dari Pak Farid itu mengangkat ekosistem pengadaan barang jasa ini. Jadi setiap Kamis kita selalu agendakan kegiatan ini. Jadi kali ini kita punya topik khusus terkait dengan kabupaten kota. Mudah-mudahan hari ini bisa memberi angin segar bahwa untuk pengembangan kompetensi atau pemenuhan kompetensi dan mencari solusi untuk pemenuhan kompetensi JFPBJ untuk tahun 2024 nanti. Nah, gambaran nanti akan disampaikan oleh Pak Farid, sekaligus Pak Farid yang memimpin rapat kita pagi hari ini. Terus informasi juga nanti ada disampaikan oleh Pak Kabak langsung yang mewadahi SDM PBJ ini, Pak Iksan. Beliau juga sementara pagi ini sedang agenda terkait JFPBJ, pemenuhan JFPBJ di Biro Pengadaan Provinsi Maluku Utara, yaitu di kegiatannya di Hotel Ayu Lestari. Kegiatan yang sama persis dengan topik kita sama hari ini juga. Jadi online-nya melalui saya, tetap muka langsung dengan Kabak nanti, dan melatih khusus para JF untuk bergabung di Biro PBJ. Nah, strategi untuk menarik mereka untuk bergabung nanti disampaikan oleh Pak Iksan. Bagaimana sih OPD-OPD bisa mau bergabung? Karena itu ada strategi yang dipakai oleh Pak Iksan. Nanti dijelaskan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu ini saya serahkan ke Pak Farid. Silakan Pak Farid, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih Pak Takdir atas kepercayaannya saya memimpin rapat online ini di agenda diskusi online tiap Kamis. Gitu. Baik, terima kasih Pak Takdir. Baik, semuanya Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali Pak. Jelas. Merdu. Mudah-mudahan juga merdu ya. Saya cuma ingatkan itu saja. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran di rapat secara online ini. Di kita mengisi salah satu materi yang merupakan agenda rutin setiap Kamis yang digagas oleh reformer kita Pak Takdir Ali Mahmud yang sementara menjadi peserta ya di PKA ya, namanya PKA sekarang pelatihan kepemimpinan administrator, dan ini konsep yang sangat bagus. Kami sangat apresiasi terhadap apa yang menjadi gagasan dan ide dari Pak Takdir ini. Mudah-mudahan setiap Kamis ini kita bisa sebagai sarana untuk bisa saling diskusi, saling sharing.
mengenai masalah pengadaan barang jasa, sehingga kita berharap sama-sama kita semua mendukung agar tadi ekosistem pengadaan di Maluku Utara lebih baik dan bisa imbang. Mungkin sebelumnya kita melanjutkan sebagai makhluk yang beragama, tentunya mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini saya lihat yang sudah hadir semua, hampir semua kabupaten kota UKPBJ, ada dari Morotai, dari Halut, Tikep, ya, Halbar juga, dari Kota Ternate, dari Halteng, Haltim. Mudah-mudahan nanti sebentar ada juga teman-teman yang lain yang bergabung. Tadi Abu juga, mohon maaf, ini luar biasa. Kami sangat apresiasi ya terhadap kebersamaan ini. Mudah-mudahan kita membangun kebersamaan ini agar supaya UKPBJ ini menjadi keluarga ya. Jangan sampai kita tidak tahu. Kemarin saya dari Halbar ketemu Pak teman ini, ada saya lihat sini Pak Justinus ya. Saya kemarin ketemu beliau di Halbar membicarakan beberapa hal terkait dengan perkembangan UKPBJ di Halmahera Barat. Baik, Bapak sekalian, hari ini seperti agenda kita yaitu terkait dengan problem dan solusi ya. Kalau saya baca agenda hari ini itu problem dan solusi terkait dengan UKPBJ ya, terkait dengan pemenuhan JFPBJ di kabupaten kota seperti Maluku Utara. Nah, ini sebenarnya kita berharap dengan adanya kegiatan ini, setidaknya kita di Provinsi Maluku Utara ini, terutama di UKPBJ itu, karena kemarin kita sempat ditegur oleh LKPP. Katanya, kenapa di Provinsi Maluku Utara nggak bisa mendorong itu teman-teman di UKPBJ kabupaten kota untuk memenuhi atau bisa JPBJ itu bisa segera terbentuk begitu. Nah, memang ada beberapa yang sudah, tapi hampir sebagian besar yang masih belum, masih nol. Nah, kita di Provinsi Maluku Utara ini di UKPBJ tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengidentifikasi sebenarnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini silaturahmi ini bisa jalan dan kita sama-sama saling mendukung agar JPBJ ini bisa segera terbentuk di teman-teman yang belum ada JPBJ-nya. Nah, mungkin sebelum itu kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan dari ataupun kepala UKPBJ kalau yang hadir lebih baik. Nah, itu bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana sih perkembangan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh UKPBJ dalam rangka untuk mewujudkan terbentuknya JPBJ di kabupaten kota. Mungkin itu agenda kita hari ini. Jadi mungkin kita hanya berbicara biasa, tidak perlu terlalu formal. Setidaknya kita bisa mendapatkan poin dari bagaimana sih, apa sih sebenarnya problem mendasar, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang hari ini, poin itu yang mungkin akan kita mengidentifikasi dan kemudian kita akan sama-sama mencari solusi agar supaya tadi JPBJ dapat terbentuk. Mungkin itu saya sampaikan maksud dari pertemuan hari ini. Untuk pertama saya berikan kesempatan mungkin karena di sini yang wanita hanya Ibu Ani, kita seperti filosofinya perempuan harus didahulukan. Jadi Bu Ani bisa on cam? Iya, siap bisa Pak. Siap. Ya, Ya Bu Ani, bagaimana kabarnya Bu? ya luar biasa di tengah-tengah keadaan seperti ini masih, ya Alhamdulillah masih Ya, melakukan tugas ya. siap. Baik Bu Ya, Ani, mungkin ya, bisa nanti memaparkan atau bercerita terkait dengan bagaimana sih JVBJ di Halut sudah berapa dan bagaimana ada langkah-langkah apa terkait mungkin penambahan ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan JVBJ. ya. Beri Siap kesempatan. Pak, saya ada ya. Makasih. Pak, saya ada siapkan materinya. Ini saya mau share screen gitu ya, bisa? Oh boleh, silakan. Ya. Langsung aja bisa. Cuma saya sepertinya masih belum terlalu Oh memahami ini ya sebentar. Saya coba langsung share screen gitu ya, langsung ya, ya. Nanti langsung di dipandu oleh Pak share Sakit. screen, kemudian saya langsung ke ini.
Enggak, Ibu buka filenya dulu. Iya, sudah? Udah dibuka, terus Ibu Sudah. buka. Saya sudah klik. Nah, Ini saya mau tekan share ya. ya, oke. Oke. Iya. Lagi OTW. Oke, terlihat, Bu. Ya, sudah? Iya. Ya. Sudah bisa ini, Pak? Sudah terlihat semua? Udah. Sudah, Bu? Iya, oke ya. Makasih. Ya, saya mau menyampaikan sebenarnya harusnya Pak Kabak ya. Cuma Pak Kabak mendelegasikan hal ini kepada saya dan saya coba memaparkan kondisi JFPPBJ di Kabupaten Halot. Ya. Ya, ini hasil rekomendasi atau usulan yang kami sampaikan ke LKPP tahun 2020 lalu ya. Jadi hasil perhitungan di instansi pengusul kami itu untuk PPBJ, JFPBJ yang pertama 24 orang, kemudian yang muda 1 orang, yang madianya kosong. Ternyata hasil dari LKPP mereka menyampaikan rekomendasi sebagai instansi pembinanya yaitu untuk pengelola pengadaan JFPBJ pertama itu 9 orang, kemudian JFPBJ muda 4 orang, kemudian JFPBJ Madya 1 orang. Jadi jumlahnya 14. Sebelumnya yang kami usulkan 25 orang. Tapi dari LKPP balasannya hanya 14 orang sesuai dengan keterangan di bawah ini validasi dan rekomendasi instansi pembina mengacu kepada peraturan kepala LKPP nomor 14 tentang penyusunan formasi dan mereka menghitung. Saya juga tidak tahu latar belakang mereka menghitung LKPP-nya dari apa mungkin 3 tahun terakhir atau apa saya kurang tahu tapi hasilnya disampaikan adalah seperti ini. Jadi untuk totalnya adalah 14 JFPBJ di Halot. Nah, kondisi saat ini untuk kebutuhan harusnya 14 orang, namun pejabat fungsional exciting itu belum ada ya, belum ada. Kemudian dari usulan kami yang kami sampaikan itu ada JFPBJ pertama 2 orang, kemudian JFPBJ muda 2 orang. Kami sudah sampaikan ke LKPP. Namun ya begitulah kondisi. Saya juga kurang tahu, kami yang kurang baik dalam menyiapkan dokumen in-passing atau bagaimana sehingga tidak ada yang lulus nih Bapak Ibu. Ya jadi tidak ada yang lulus. Kemudian berdasarkan kalau tidak salah ada aturan yang harus JFPBJ ya kalau tidak salah ya harus ada jabatan fungsional. Makanya pada tahun 2021 akhir itu ada 1 JFPBJ muda. Nah ini pengangkatan dari jabatan lain yaitu saya sendiri. Jadi baru saya yang JFPBJ di Kabupaten Halot. Itu pun dari pengangkatan jabatan lain. Ya kebetulan waktu in passing memang saya tidak menyampaikan dokumen saya untuk in passing, tetapi ada 4 orang itu di luar saya. Saya pikir biar teman-teman yang lain dulu yang ada di tempat kami di UKPBJ sini karena saya merasa seperti saya terlalu tua untuk masuk dalam JFPBJ. Jadi saya memberikan teman-teman yang lebih muda dulu begitu. Saya mau mendahulukan mereka. Tapi karena tidak ada yang lulus sehingga saya diangkat dari jabatan lain. Waktu itu saya Kasubag. Nah, saya diangkat di jabatan lain. Jadi untuk saat ini baru saya yang menjabat sebagai JFPBJ di Kabupaten Halot. Jadi cuma 1. Jadi untuk saat ini kami masih kurang 13 orang dari yang ditentukan oleh LKPP. Nah, ini masalah yang dihadapi nih. Masalah yang dihadapi saya coba rangkum. Tadi ada di grup, Pak Kris ada sampaikan ya, ada beberapa poin yang menjadi masalah atau kendala yang dihadapi terkait dengan JFPBJ. Tapi saya cuma melihat itu sepertinya semuanya sudah terangkum di dalam materi yang saya siapkan ini. Jadi yang pertama itu adalah masalah yang dihadapi. Yang pertama kurang lengkapnya dokumen pada saat in-passing terkait dengan kompetensi SDM. Jadi waktu itu kalau tidak salah kami masalahnya di sini ketika menyampaikan dokumen in-passing itu ada, kalau tidak salah harusnya mereka punya
SDM-nya itu harus punya pengalaman di PPK. Nah, kami di sini kebetulan yang di UKPBJ ini hanya satu orang yang punya pengalaman PPK. Semuanya itu Pokja. Nah, yang punya pengalaman sebagai PPK ternyata namanya ada kesalahan nama di ada kesalahan nama di SK dengan nama dalam dokumen-dokumen SK dan SK pegawai dan SK Pokja. Jadi tidak 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 ada tidak maksudnya tidak sesuai nama, sehingga ada LKPP tidak menganggap itu orang yang berbeda. Nah, dan SK-nya itu sudah SK bupati sebelumnya, jauh sebelumnya. Jadi sudah ya kalau mau diubah juga salah-salah, harus istilahnya harus cari lagi tuh pejabat-pejabat yang bertanda tangan di situ. Agak repot sehingga itu yang membuat tidak lulus in-passing kemarin. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya minat ASN terhadap JFPPBJ. Terus terang saja, Bapak Ibu yang terhormat, kenapa kurangnya minat ASN terhadap JFPPBJ? Karena di tempat kami di Halut sudah ada orang Pokja, kemudian PPK, bahkan sampai ke kepala dinas yang dipecat terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tempat kami, dan itu menjadi menjadi momok bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat PBJ. Dan ya itu seperti yang tadi di dalam grup Pak Kris sampaikan, ASN yang kurang berminat terhadap JPPBJ oleh karena berbagai alasan. Nah, alasan-alasannya itu salah satunya itu Bapak Ibu. Jadi mereka takut terhadap resiko-resiko, apalagi kalau tidak sengaja kadang mereka sudah dengar ya namanya di kota kecil ya Bapak-bapak ya. Kalau di kota kecil ada berita sedikit kan semuanya dengar. Jadi saya dipanggil ke polisian, saya dipanggil ke kejaksaan, itu bukan hal yang bisa kami tutupi, yang bisa disembunyikan. Dan memang itu yang menjadi alasan juga bagi ASN sehingga mereka kurang berminat terhadap JFPPBJ. Dan rata-rata mereka juga masih nyaman dengan jabatan struktural. Nah, itu yang pertama. Nah, terkait dengan minat ASN juga ini banyak yang tidak mau karena teman-teman yang sudah memiliki sertifikat itu mereka memiliki jabatan yang bagus, sudah sebagai kepala bidang, ada yang sekretaris. Nah, jadi itu juga yang membuat mereka tidak berminat terhadap JFPPBJ. Nah, kemudian ini terkaitnya juga dengan kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap kemajuan PBJ. Nah, ini banyak juga mereka ada yang alasannya tidak punya sertifikat PBJ. Nah, kami juga terkendala dengan hal ini karena ini poin yang ketiga, terbatasnya anggaran UKPBJ dalam upaya pemenuhan SDM JFPPBJ, karena salah satu syaratnya dia harus memiliki sertifikat dasar PBJ. Tetapi karena terbatasnya anggaran, kami apalagi saat ini ada efisiensi besar-besaran yang mulai sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu memang anggaran kami sangat-sangat terbatas, dan ya mungkin ini cuma di tempat kami. Kalau masih ada tempat lain seperti ini, berarti kita memiliki masalah yang sama. Jadi terbatasnya anggaran UKPBJ dalam upaya pemenuhan SDM JPBJ. Ini yang pertama. Yang kedua, terbatas anggaran juga karena kami terus terang saja sudah dalam 3 tahun terakhir nih, kami tidak pernah ke LKPP untuk berkoordinasi terkait ini. Sebenarnya pribadi saya juga pasti pribadinya Pak Kabak kami di UKPBJ Halut juga punya kerinduan untuk kami bisa suan ke LKPP untuk menyampaikan masalah-masalah yang kami hadapi terkait dengan JFPPBJ, supaya bagaimana kami bisa menghadapi ini, menyiasati ini, meminimalkan ini supaya jumlah JFPPBJ di daerah kami bisa bertambah. Mungkin hal-hal yang kurang itu bisa ditolerir oleh LKPP karena kami di daerah. Jadi mungkin dokumen-dokumen kalau in-passing mereka bisa memahami itu. Cuma karena kami terkendala anggaran
sehingga upaya-upaya pemenuhan SDM JFPPBJ ini belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir, kurangnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan PBJ memang sangat minim sekali ya, BIMTEK sama Diklat, karena anggaran juga. Makanya saya kalau ada pertemuan di provinsi, saya sering bilang ke Pak Farid, juga ke Pak Kris, teman-teman di sana, kalau ada kegiatan-kegiatan terkait dengan BIMTEK atau Diklat yang cukup kami hadir, kami siapkan akomodasi, kami siap hadir karena dekat. Nah, jadi kalau kami hanya menyiapkan transportasi, kami masih mampu. Kalau cuma menginap, kami punya keluarga di Ternate, kami bisa menginap. Yang penting kami dapat ilmunya. Nah, itu untuk membekali kami di daerah. Ya, kalau keluar daerah, keluar provinsi, kami sangat sangat berat karena keterbatasan anggaran dan ya itu kurangnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan PBJ. Jadi sepertinya pemerintah kurang kurang memperhatikan. Jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri seperti tadi yang disampaikan di grup ya, salah satu alasan Pak Kris sudah sampaikan. Dan untuk saat ini ikhtiar yang telah kami lakukan sebatas kami baru memberikan pemahaman kepada SDM OPD lain agar berminat terhadap JFPPBJ, khususnya bagi SDM yang sudah memiliki sertifikat PBJ dan mereka tidak duduk dalam jabatan struktural. Nah, itu jadi khususnya untuk orang-orang ya ASN ASN yang non job. Nah, ASN yang non job yang mereka memiliki sertifikat PBJ biasanya saya rangkul ada satu yang sudah masuk di tempat kami dari OPD lain, dan itu baru sebatas hal demikian yang kami lakukan di sini. Ya, dengan memberikan pemahaman bahwa kalau kita melakukan sesuai dengan prosedur, tidak usah takut. Sanksi itu ada, tetapi sanksi itu bisa kita kita hadapi dengan semua hal yang kita lakukan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka bilang, oh iya ya, siap. Yang penting orang saling menopang, saling mengingatkan kalau ini salah, kalau ini tidak benar, supaya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa membackup-nya secara bersama-sama. Ya masih sebatas itu Bapak Ibu yang kami berikan kepada SDM OPD lain supaya mereka berminat terhadap JFPPBJ. Mungkin demikian, Pak. Mohon maaf kalau waktunya terlalu menyita waktu. Mohon maaf, Pak. Ya, demikian pemaparan kami dari Kabupaten Halut. Ya, kondisi keadaan kami terkait dengan JFPPBJ. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Ani, Iya. pemaparan yang luar biasa ya. Sangat jelas ya sehingga kami bisa sangat memahami keadaan situasi di UKPPJ Halmahera Utara. Iya. Baik, berarti ini di Halmahera Utara ini ada kebutuhan rekom dari LKPP 14 orang ya. Iya, Pak. Betul. Formasinya 941 ya, 9 pertama, 4 muda, yang satu Madya. Ya Madya, benar Pak. Ya, sementara yang existing sekarang ini baru satu di muda dan itu Bu Arni ya. Iya, Karena siap benar Pak ya. waktu itu yang perpindahan waktu yang rame-rame gitu ya. Iya, Pindah ke betul. Jadi jabatan lain. pengangkatan dari jabatan lain waktu itu kan paling tidak ada satu orang ya Pak, supaya tidak kosong. Ya. Iya, makanya dilihat waktu itu saya yang lebih memungkinkan. Oke, baik. Iya. Iya, berarti memang tapi ada 4 yang diajukan untuk uji tapi waktu itu tidak berhasil ya, tidak Iya Pak, iya. karena portofolionya mungkin. Sebenarnya kami rindu kalau anggarannya cukup, kami langsung ke LKPP saja supaya apakah kami bisa, bukan deal ya, tapi meminta pengertian mereka bahwa di tempat kami kondisinya seperti ini. Kalau meminta lengkap seperti yang di ketentuan-ketentuan persyaratan disampaikan, sepertinya tidak ada begitu. Kami mau sampaikan itu, cuma ya karena keterbatasan anggaran sehingga hal demikian belum terlaksana, Pak Farid ya. Ya, baik. Jadi memang kalau dilihat memang mungkin sama ya kendala hampir semua ya. Provinsi juga sama. Ujung-ujungnya ini kan masalah anggaran ya. Iya.
memang tadi yang menarik itu adalah ada juga yang kurang minat dari ASN Benar. karena ada pengalaman traumatik ya terhadap beberapa Iya, teman-teman yang benar, ada Pak. dijerat masalah hukum mungkin ya. Iya. Ya. Memang Karena ada kita kurang lebih 4 orang yang dipecat. ya makanya mungkin memang kita butuh meyakini ya bahwa sebenarnya Pemda juga selain memperhatikan anggaran juga memperhatikan terkait dengan perlindungan hukum ya. Bukan melindungi teman-teman yang berbuat salah, tapi setidaknya pemerintah harus punya formulasi ya. Bahkan sudah dituangkan dalam aturan juga bahwa daerah juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap teman-teman ASN yang bermasalah, terutama di pengadaan ya. Selama ini kan kalau Iya. kita lihat ketika ada masalah hukum sepertinya sendiri aja yang menghadapi gitu. Padahal dia bertugas atas nama pemerintah itu. Nah, karena pemerintah melupakan dan membiarkan orang yang bersalah untuk tetap menjalani hukumannya sendiri gitu Mau ikut menghadapi. itu. Nah, kita berharap mungkin ke depan harus ada formasi itu supaya orang pun tidak begitu khawatir ya untuk masuk ke dalam JFBJ itu. Nah, Iya, mungkin ya. Alhamdulillah, Pak. Sejak 2 tahun terakhir, memang kami sudah memasukkan dalam anggaran untuk pendamping hukum. Jadi kami kerjasama melakukan surat perjanjian kerja dengan salah seorang pengacara hukum. Kemudian kebetulan orangnya ini dia sudah mengikuti sertifikat PBJ juga. Jadi dia mengantongi sertifikat PBJ. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini eh, kami bekerja ya itu melakukan kerjasama dengan perorangan ya, perjanjian kerja sebagai pendamping hukum. Jadi setiap tahun sudah 2 tahun terakhir ini ketika kami ada masalah seperti ini karena dari pemerintah daerah tidak menyiapkan ya kami menganggarkan di dalam APBD kami khususnya di UKPBJ ya mengalokasikan. Kalau tidak demikian nanti kami berjuang sendiri, Pak. iya, iya Warni. Iya. Baik, memang masalah sama terus langkah yang cukup bagus kalau sudah ada langkah dari Halut seperti itu saya pikir itu luar biasa ya. Sangat penting harus mengambil langkah-langkah itu bukan untuk melindungi ya, tapi kita kan sebagai aparatur yang menjalankan tugas ini kan juga perlu takut Iya, dikriminalisasi ya. iya. Mungkin kalau dibuat presentasi berapa banyak UKPBJ yang dipanggil ke aparat penegak hukum mungkin yang paling tinggi provinsi Bu. Kita tuh bahkan hampir Oh, tiap gitu. tiap hari Iya. jadi kita sebenarnya rencana mau buat tenda di depan kejaksaan dan Polda itu. Kalau dipanggil tinggal langsung masuk. Ya, memang memang itulah memang orang-orang pengadaan itu kan harus orang-orang yang kuat katanya ya. Tahan Iya, banting, kuat mental ya, betul, ya, Pak. tahan mata, batawana itu ya. Belum lagi pukulan, tahan lain-lain. Nah, tapi setidaknya luar biasa dari penyampaian dari Bu Ani terkait dengan kondisi di Halmahera Utara dan langkah-langkah dan bahkan sudah ada langkah-langkah ikhtiar ya secara taktis yang dilakukan yaitu bagaimana untuk Iya. meyakinkan OPD agar para ASN yang lain mau bergabung silakan bergabung. Sangat apresiasi ya. Baik, Bu Arni, terima kasih. Ada Iya, teman-teman lain yang sama-sama. ingin Terima mau kasih, bertanya ke Pak. Bu Arni, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu Ada yang mau? kalau mau share-share pengalaman. Yang Oke, tanya atau tuh itu pengalaman bagus tuh Bu Arni, bagi-bagi buat kawan-kawan kabupaten kota terkait kerjasama dengan pengacara tuh. Nah itu hal baru itu bagus itu. Iya. Nah itu coba cerita biar biar kawan-kawan ini dengar. Bagaimana moderator? ya, atau kita lanjut ke lain dulu nanti setelah itu kita Iya, sama-sama Siap, iya. ya siap, setidaknya siap. kita sudah tahu bahwa bagaimana di Halut itu langkah yang sangat bagus ya. Itu yang mudah-mudahan ini juga bisa diadopsi oleh UKPJ Provinsi Maluku Utara ya, yang kadang-kadang jadi pengacara diri sendiri itu. Ya, baik Bu Ani ya. Iya, Nanti jangan dulu ini kita tetap sama-sama. Nanti kita sama-sama iya, diskusi. iya. Oke, kita berikan aplaus kepada Bu Ani Iya, atas terima pemaparannya. kasih, terima kasih. Iya. Baik,
tadi kita sudah dengar ya apa sampaikan oleh Bu Arni, kurang lebih bagaimana kondisi banyaknya JFN di sana. Ternyata beliau sendiri yang baru JF dan beliau yang memaparkan hari ini. Jadi memang cukup sangat tepat. Beliau sangat tahu bagaimana psikologi seorang JFBJ, ya, bagaimana sampai bisa sejauh ini bisa terlibat dalam fungsi-fungsi sebagai jabatan fungsional PBBJ. Oke, mungkin berikut dari Morotai, bisa dari mana yang mau Morotai, memaparkan Morotai. dari itu? Bertanya ya atau paparan Indian? Oke, mungkin dari Halmahera Timur. Halo. Haltim yang materinya sudah dikirim Pak Farid. Kayaknya sudah siap Haltimnya. Oh ya, oke. Kalau hal tim sudah siap, makanya saya dari utara kita ke timur dulu. Silakan dari hal tim yang mau memaparkan atau mau bercerita. Oh, dari UKPBJ Morotai ada raise hand. Bagaimana Ya, dari UKPBJ Morotai? Silakan. ya. Morotai, dengar suara ya Pak ya? Oh, dengar Pak, dengar. Halo. Ya, dengar Pak. Oh ya. Tapi dari Haltim apa? Haltim apa? Kalau Haltim belum siap berarti dari Morotai. Ya, kita berharap dari hal tim dulu sebentar. Konfirmasi dari hal tim. Teman-teman dari hal tim, apa bisa mengkonfirmasi? Halmahera Timur siap, tapi persilahkan di kabupaten kota lain yang masalah apa pemenuhan JFPBJ belum itu. Oh, siap. Siap. Sebenarnya kalau dari hal tim kan bisa memaparkan tips nanti itu bagaimana sampai bisa ada JF di sana. Oke, terima kasih teman-teman dari hal tim. Kita kembali ke teman tadi UKPBJ Morotai yang mau berkenan memaparkan. Terima Baik, kasih. silakan Bapak dari UKPBJ Morotai. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Pak Kabak ada tugas penting yang memang diperintahkan oleh Bupati sehingga beliau pada kesempatan ini tidak bisa menghadiri kegiatan yang sangat penting dalam hal proses pemenuhan kebutuhan jabatan. Mohon izin kami share screen Pak ya. Siap, silakan. Pak, mohon maaf Pak, bisa apa? Mungkin suaranya agak sedikit lebih dibesarkan, Pak. Sudah jelas, tapi kalau lebih dibesarkan lebih bagus tuh Pak. Ya, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pak Kabak karena beliau ada tugas penting yang diperintahkan oleh Pak Bupati sehingga tidak sempat hadir pada kesempatan ini dan beliau perintahkan kami untuk mewakili beliau dalam hal memaparkan terkait dengan proses pemenuhan jabatan fungsional pekerjaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Morotai. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Morotai ini jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa itu sampai sekarang belum ada. Kemarin ada satu melalui proses penyetaraan jabatan instrumen 4 ke jabatan fungsional. Tetapi dari sisi kompetensi yang bersangkutan itu belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sehingga sampai sekarang ini yang bersangkutan kami belum buktikan karena dari sisi kompetensi yang mana kalau kita lihat berdasarkan Permen 29 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, itu disebutkan bahwa persyaratan yang paling mendasar untuk diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa itu adalah harus memiliki sertifikat dasar, sehingga yang bersangkutan sampai sekarang kami belum bisa fungsikan dalam hal proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Morotai. Terus terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Morotai ini karena ini merupakan instruksi Perpres yang mana menetapkan bahwa regulasinya menyangkut dengan proses pengadaan barang dan jasa itu wajib harus jabatan fungsional. Nah, kami di Kabupaten Morotai telah mengambil langkah-langkah terkait dengan proses pemenuhan jabatan tersebut. Di tahun 2022 itu kami telah menyampaikan terkait dengan proses permintaan penetapan formasi untuk
memenuhi jabatan tersebut ke LKPP, dan itu telah ditetapkan formasi sebanyak 17 orang. Terus yang ada di Kabupaten Pulau Mortai ini, yang pertama itu untuk ASN yang bersertifikasi sekarang ini itu berjumlah sebanyak 22 orang. Tetapi 22 orang itu ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti ini merupakan tabel terkait dengan jumlah SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa yang ada di Kabupaten Pulau Mortai. Dia terbagi di beberapa OPD. Tetapi kebanyakan mereka ini sudah menempati jabatan-jabatan struktural, ada yang menempati jabatan CPT, ada maupun yang menempati jabatan administrator. Nah, di mana kalau kita lihat sesuai dengan Permen 29 itu, kalau untuk proses invasi berarti mereka harus menempati jabatan pelaksana. Nah, ini juga yang menjadi salah satu kendala buat kami untuk proses penentuan jabatan fungsional di Kabupaten Pulau Mortai. Terus dari teman-teman ASN yang memiliki sertifikat itu, terlepas daripada mereka itu telah diangkat dalam jabatan administrator maupun jabatan DPT, ada beberapa juga yang masih strata pendidikannya masih SMA maupun diploma. Ini juga menjadi salah satu kendala buat kami. Masalah yang kami hadapi itu yang pertama terkait dengan proses passing. Awalnya kenapa kami tidak bisa melakukan proses pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional, karena yang pertama terkait dengan formasi passing itu di tahun 2021-2022 itu kami belum mendapatkan formasi passing dari Menpan. Terus yang kedua, kami juga pernah membuka kuota terkait dengan formasi pengangkatan melalui jalur CPNS, tetapi itu tidak pernah terpenuhi, di mana ada yang ikut tes tapi tidak lulus. Terus masalah yang kami hadapi juga sama seperti teman yang di Halo tadi sampaikan, kurangnya minat ASN untuk masuk dalam jabatan fungsional itu, yang mana hal yang paling mendasar ini di sini adalah persoalan hukum, di mana tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap teman-teman yang memang di Pokja, BPK maupun Pejabat Medan. Ini teman-teman ASN yang lain ini karena belajar dari pengalaman, ada yang telah ditetapkan oleh tersangka dan lain sebagainya, maka begitu dari UKPPJ maupun dari BKD memberikan sosialisasi bagaimana caranya supaya teman-teman mau diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang jasa, mereka kayaknya kayak ketakutan dengan teman-teman yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam hal proses pengadaan barang jasa. Terus yang berikut terkait dengan persoalan bantuan hukum, hal yang paling mendasar juga adalah menyangkut dengan tidak ada dukungan anggaran yang memadai untuk proses pengembangan SDM. Yang mana kalau kita melihat terkait dengan proses pengangkatan jabatan fungsional ini, hal yang paling pertama itu adalah hal sertifikat dasar. Terus yang kedua untuk proses ujian kompetensi juga otomatis harus membutuhkan anggaran. Ini menurut kami sekali. Kalau kita bicara terkait dengan anggaran di masing-masing pemerintah daerah, kami berpikir bahwa provinsi ini sharing saja sih. Karena kalau kita lihat di Permendagri terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah, salah satu pasal dia sampaikan begini, bahwa pemerintah provinsi itu punya kewenangan intervensi menyangkut dengan proses pengembangan SDM. Nah, mungkin ini adalah momentum yang paling tepat buat kita kabupaten kota, di mana kami mengusulkan bahwa karena provinsi punya kewenangan untuk proses menyangkut dengan verifikasi anggaran yang setiap tahun yang susun oleh pemerintah kabupaten kota, maka kalau boleh saran kami provinsi menyampaikan ke pemerintah daerah, karena kami lihat di Permendagri terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah itu di situ ada alokasi anggaran sekitar 15% mungkin yang menyangkut dengan pengembangan SDM. Nah, mungkin ini juga adalah pintu masuk buat kita, di mana provinsi bisa mengintervensi itu untuk mendesak pimpinan-pimpinan kami untuk mengalokasikan anggaran yang menyangkut dengan pengembangan sumber daya aparatur khususnya di bidang pengadaan barang jasa. Terus yang berikut terkait dengan
permasalahan yang kami hadapi itu adalah ini ASN yang memiliki sertifikat ASN yang ikut ujian untuk mendapatkan sertifikat pengendalian barang jasa ini, tetapi banyak yang tidak lulus. Nah, ini juga adalah salah satu persoalan yang dihadapi oleh kami. Nah, kenapa tidak lulus? Karena seharusnya mereka ini ikut diklat dulu, bintik dulu, baru ikut ujian. Kalau istilahnya kalau bintik ikut ujian, kami yakin pasti lulus. Untuk proses bintik ya otomatis harus dari sisi anggaran harus disiapkan. Terus yang lain itu seperti yang tadi kami sampaikan, permasalahan itu adalah orang yang memiliki sertifikat, tetapi sudah dilantik di dalam jabatan administrator maupun jabatan DPT. Nah, ini lagi-lagi kami telah memberikan pertimbangan terhadap kemungkinan. Ini menyangkut dengan proses pengangkatan dalam jabatan administrator maupun DPT. Ini adalah kewenangan pimpinan, maka kami cukup memberikan pertimbangan. Karena mau diangkat dari jabatan administrator dan DPT ini pun harus mereka yang mungkin pimpinan melihat bahwa mereka ini mempunyai kompetensi kemampuan khusus yang memang dibutuhkan oleh daerah sehingga diangkat ke jabatan-jabatan tersebut tanpa mempertimbangkan terkait dengan proses kebutuhan jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Sumbertai. Terus yang berikut dari sisi pendidikan ini ada ASN yang memang memiliki sertifikat pendapat jasa, tetapi tidak memenuhi syarat kualifikasi pendidikan itu dia tuh, karena jasanya masih SMA maupun diploma 3. Tantangan yang kami lakukan dalam hal proses mengatasi masalah ini yang pertama itu kami telah menyampaikan ke pimpinan untuk menyurat ke Menpan maupun ke KPP untuk memenuhi formasi jabatan yang nanti digunakan untuk proses passing perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional, khususnya teman-teman yang menduduki jabatan staf pelaksana. Terus yang kedua, kami juga menyampaikan ke pimpinan melalui plan staf terkait dengan permintaan anggaran untuk proses pengembangan sumber daya aparatur. Cuma sampai sekarang ini belum mendapat tanggapan. Makanya tadi kami sampaikan, karena di Permendagri terkait dengan proses penyusunan APBD itu ada sekitar 15% untuk proses alokasi pengembangan sumber daya manusia, sementara provinsi punya kewenangan untuk intervensi itu terkait dengan proses menyangkut dengan APBD yang nanti dievaluasi di provinsi. Maka harapan kami dengan bentuk ini mungkin kami mengusulkan provinsi menggunakan kewenangan tersebut, mengusulkan ke pimpinan kami untuk mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan hasil daripada proses usulan penetapan kebutuhan yang memang kami telah sampaikan ke LKPP. Di mana hasil yang kami usulkan itu pengadaan barang dan jasa yang pertama itu 11, ahli muda itu 5, dan ahli madya itu 1. Nah, melalui proses ini kami juga menyampaikan surat ke Menpan. Kenapa? Karena sesuai dengan Permenpan itu untuk proses peningkatan dalam jabatan fungsional itu minimal harus ada penetapan informasi dari Menpan. Maka kami juga telah menyampaikan surat ke Menpan untuk mendapatkan penetapan informasi untuk proses alih fungsi dari jabatan staf ASN yang memiliki sertifikat dasar, nanti kami angkat dalam jabatan tersebut melalui proses calon passing. Ini merupakan surat Menpan yang kami usulkan dan hasilnya sudah ditetapkan oleh Menpan proses proses perpindahan. Yang mana hasilnya sama, jabatan ahli pertama ahli muda itu 5 dan ahli madya itu 1. Nah, melalui surat Menpan ini di tahun 2023 bulan Januari kemarin kami berupaya untuk mengusulkan proses pengangkatan ASN itu yang jabatan staf ke jabatan fungsional pengadaan barang jasa ke LKPP, khususnya yang memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan tadi dan tidak menduduki jabatan struktural, itu sekitar 2 orang, dan sementara masih dalam tahap proses verifikasi dan validasi data oleh LKPP. Harapan kami mudah-mudahan data yang kami usulkan itu divalidasi dan diverifikasi tidak ada masalah,
Sehingga di tahun ini Kabupaten Pulau Morotai itu minimal sudah ada ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya sendiri Pak Basirul, mewakili Pak Kabak dan teman-teman ada Pak Asrim, Pak Muiz, mendampingi saya Pak. Terima kasih Pak Farid, Baik. Pak Tahir, dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Basirun atas pemaparannya terkait dengan JFPBJ di Kabupaten Pulau Morotai ya. Ya, ini luar biasa ya. Jadi memang ada berdasarkan penetapan itu sebanyak totalnya 17 ya, 11 di pertama, 5 di Muda dan 1 di Madya ya. Dan sampai sekarang ini masih belum ada yang diangkat, tapi sudah ada 2 orang yang diusulkan untuk diuji. Dua orang saya Pak Basirun ya, yang sementara diajukan ya. Untuk 2 orang, untuk sementara 2 orang. Nah, kemarin itu ada teman-teman yang ada staf juga dari UKPBJ ini yang kemarin baru lulus ujian sertifikasi pengadaan barang jasa. Tapi ini kan proses pengusulan ini kan salah satu selain proses persyaratan pendidikan, ada persyaratan pengalaman juga yang harus dilakukan. Maka mungkin tahun depan kami bersangkutan ini sudah ada pengalaman, insya Allah kami akan lakukan lagi untuk proses pengangkatan, untuk proses diploma. Oh ya, oke, baik ya. Harapan kami mungkin ini juga karena provinsi adalah perwakilan dari pemerintah pusat, harapan kami itu kalau boleh provinsi juga menyampaikan ke UKPP karena ini merupakan langkah awal bagi kami, maka kalau boleh dipercepatlah atau memang ada langkah-langkah kelengkapan administrasi yang tidak terlalu penting dalam hal itu tolonglah dipermudah sehingga Morotai juga memiliki ini ASN yang dilantik dalam jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa kemarin. Baik Pak Basirun ya, ini memang pertemuan hari ini tentunya nanti kita mapping ya permasalahan yang ada. Kita di provinsi juga akan memfollow up ke LKPP karena memang kemarin kami juga sempat memberikan masukan kepada LKPP bahwa kalau memang ketentuan JFPBJ itu menjadi sebuah kewajiban dan tidak akan berubah dalam Perpres 12, maka kita di Maluku Utara sana ini banyak yang belum ada JFPBJ di kabupaten kota, sehingga kita berharap ada kemudahan atau keringanan tanpa menurunkan kualitas ya. Jadi kita berharap sebenarnya ada upaya, ada perlakuan-perlakuan khusus bagi kita dalam arti percepatan koordinasi dengan maksudnya LKPP itu kalau memang ada yang kurang segera dikonfirmasi ataupun ada kemudahan-kemudahan lain itu agar supaya JFPBJ di Provinsi Maluku Utara dan di kabupaten kota ini bisa terpenuhi gitu. Itu Pak Basirun. Dan kami akan follow up ke teman ke LKPP terutama ke Pusdikat Deputi SDM maupun sampai ke Direktur DSP ya, sertifikasi profesi untuk bisa. Ini 2 orang sejak kapan Pak Basirun diusulkan diuji? Kemarin kami usulkan di Januari, tapi ada proses sertifikasi, ada data yang kurang, maka dilengkapi lagi. Kemarin bulan Juli kemarin. Oh iya. Berarti jadwal ujiannya belum keluar karena portofolionya belum cukup ya? Terus Pak Farid, satu lagi yang paling penting itu adalah usulan kami tadi itu terkait dengan rekomendasi provinsi untuk proses anggaran tanah memang di Permendagri menyampaikan itu. Maka kalau boleh kami minta bantu melalui provinsi begitu evaluasi APBD itu mungkin menjadi catatan-catatan terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Minimal itu ada anggaran khusus yang memang masuk untuk pengembangan SDM khususnya pengadaan barang dan jasa. Itu harapan kami paling penting Pak Farid. Siap, baik Pak Basirun. Kami akan menyampaikan lebih kepada pimpinan kami terkait dengan rekomendasi ataupun ada bentuk intervensi dari provinsi ya agar supaya ada alokasi anggaran di Morotai untuk memperhatikan SDM maupun anggaran untuk mendukung sampai terbentuknya JFPBJ di sana. Kami akan sampaikan ini penting dan ini menjadi catatan bagi kami
pertemuan-pertemuan inilah yang kita berharap bisa mencari tahu apa sih sebenarnya fondasi awal yang harus kita perbaiki seperti apa. Dan ini kami akan menyampaikan kepada pimpinan kami untuk bisa menyikapi hal ini agar supaya bisa memperhatikan ketika evaluasi APBD itu ada masukan ya dari teman-teman kita di provinsi untuk ada perhatian terhadap anggaran di Morotai khususnya untuk Maaf, itu yang diupdate kemarin baru dalam kurun apa sudah ya? gitu ya Pak Basirun ya. Kita berharap ya, kita berharap teman-teman yang sementara mau diuji bisa segera berhasil dan mendapatkan hasil lulus dan bisa kemudian diangkat sebagai JPBJ. Oke, baik Pak Basirun, terima kasih. Kita berikan apresiasi ya kepada Pak Basirun yang telah memaparkan kondisi JPBJ dan langkah-langkah di Pulau Morotai ini. Oke, berikut mungkin saya kesempatan ke teman-teman dari mana yang mau bersedia mau memaparkan ataupun bercerita. Silakan, dari mana? Atau saya langsung tunjuk saja. Oke, mungkin dari Taliabu. Boleh. Ya. Berikut, silakan Pak dari Pulau dari Pulau ya. Taliabu ya, sangat familiar sama saya jadi saya. Siap. Pak Lauri dari Taliabu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman dari seluruh KPBJ di Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kota, mungkin terkait apa diskusi kali ini, kayaknya permasalahan yang sama juga, hampir sama juga terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu kami sampaikan di forum diskusi ini, Kabupaten Pulau Taliabu sendiri itu berdasarkan rekomendasi dari LKPP, kami itu kebutuhan Jafung PBJ-nya itu untuk sampai hari ini itu harusnya 19 orang, Pak. 19 orang kebutuhan Jafung PBJ-nya. Di mana untuk Jafung pertama sebanyak 12 orang, muda 6 orang, dan madya 1 orang yang harus dipenuhi. Sampai hari ini, Jafung PBJ yang sudah mendapat penetapan dari Kemenpan RB itu belum ada. Tapi kemarin ada 1 orang Jafung PBJ yang lolos CPNS dari formasi pengangkatan pertama. Alhamdulillah kemarin mereka lolos 1 orang mendapatkan sertifikasi level 1. Jadi untuk kemudian adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kuota Jafung PBJ, saya kira tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman yang lain dari kabupaten kota, yang pada intinya kayak hampir sama semua. Kami perlu ceritakan di sini, kami juga di UKPBJ Kabupaten Taliabu menghadapi permasalahan yang sama. Di antaranya itu yang terjadi pertama itu pemilik sertifikat dasar di Kabupaten Taliabu ini itu sebagian besar mereka sudah menjadi PPK menjadi KPA atau pengguna anggaran dan menduduki jabatan struktural. Jadi mereka sebagian besar itu tidak berminat lagi untuk masuk menjadi Jafung. Kemudian permasalahan berikutnya itu ini minimnya BIMTEK kompetensi. Ada juga pegawai yang sebenarnya ada minat untuk masuk di Jafung PBJ, tapi mereka tidak mempunyai kompetensi. Dan pemerintah daerah juga ini belum ada anggaran. Kita anggarkan di UKPBJ, tapi terkait anggaran kadang juga tidak cair atau bagaimana sampai ini. Jadi itu minim sekali biaya BIMTEK, Pak. Kemudian ini ada di Kabupaten Pulau Taliabu juga sampai hari ini juga kita ini tidak adanya TPP belum dicairkan, Pak, sampai hari ini. TPP untuk Kabupaten Pulau Taliabu itu tidak cair. Akhirnya minat
untuk menjadi Jafung juga beban kerja yang luar biasa itu mereka kurang lah. Dan yang paling penting juga itu minimnya pendampingan ketika terjadi permasalahan. Mungkin teman-teman yang lain juga di UKPBJ yang lain ini hal yang sama juga terjadi ketika ada hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Ketika ada klarifikasi dari APH ini yang minim pendampingan pada kami para pelaku pengadaan. Ini yang menjadi masalah mungkin. Terkait strategi pemenuhan untuk pemenuhan Jafung ini dari UKPBJ kemarin, salah satunya ya sempat kita sudah fasilitasi CPNS yang angkatan pertama melalui angkatan pertama yang formasinya Jafung pengelola pengadaan kemarin difasilitasi oleh UKPBJ, alhamdulillah sudah lulus. Kemudian ini juga nanti mau kita tanyakan, BKD kemarin sudah mengeluarkan SK perpindahan jabatan, Pak, dari jabatan struktural ke jabatan fungsional melalui SK Bupati dalam rangka pemenuhan syarat minimal untuk kami di Kabupaten Pulau Taliabu melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Tentunya secara garis besar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu setelah saya menyimak dari pemaparan saudara-saudara dari kabupaten yang lain mirip semua. Saya kira demikian Pak Moderator. Kami kembalikan ke Pak Takdir. Baik, terima kasih Pak dari Taliabu. Ya, benar ya, mungkin Ya. problemnya sama ya Pak ya, hampir mirip-mirip semua ya. Masalah anggaran, terus masalah beberapa yang memiliki sertifikat dasar sudah lebih memiliki struktural ya. Itu juga menjadi problem karena mungkin ya ini masalah selera ya. Masalah selera karena masing-masing mungkin lebih nyaman di struktural. Oke, berarti untuk sekarang ini di Taliabu sudah ada rekomendasi dari LKPP sebanyak 19 orang ya. Namun masih menunggu ketetapan dari Menpan ya. Kalau tidak salah tadi saya dengar. Siap, Pak. Tapi Iya, kami sudah ini makanya kita. ya, berarti untuk menunggu saja dari Menpan, tapi untungnya satu dari formasi CPNS, JPBJ sudah ada satu ya, yang terpenuhi, yang sudah. Ya, alhamdulillah kemarin sudah lulus satu orang. Sudah tinggal menunggu Menpan dan kemudian sudah minimal sudah ada ya. Nanti mungkin cuma Ada Pak. Di follow up agar ke Menpan agar cepat itu mungkin. Agar supaya itu nanti kita upayakan sampaikan ke BKD. Ya. Soalnya kalau yang sepengetahuan kami, Menpan itu sangat concern terhadap JPBJ. Jadi kalau rekom kebutuhan itu sudah disampaikan ke mereka itu biasanya tuh hanya seminggu itu langsung keluar itu biasanya. Karena sudah ada MOU antara LKP dan Kemenpan terkait dengan hal itu. Jadi ada percepatan itu. Karena memang JPBJ yang dianggap paling penting dan banyak siap, terima kasih. Sehingga teman-teman dengan LKPP dan Menpan sudah ada MOU itu. Mungkin nanti bisa di follow up ke teman-teman ke BKD agar supaya bisa dikonfirmasi ke Menpan. Ya. Siap, terima kasih infonya. Baik, mungkin sama ya, ada kalau saya lihat tadi pemaparan secara umum problem yang sama dengan teman-teman tadi dari Morotai dan juga dari Halmahera Utara, sama juga di Taliabu. Secara prinsip pertama itu terkait dengan mungkin masalah anggaran BIMTEK ya. Ya, bagaimana seseorang mau menjalankan tugas dan fungsi kalau dia tidak diberikan pengetahuan yang cukup ya. Ini juga masalah hukum yang berpotensi terjadi. Ya, jadi mau tidak mau pemahaman terhadap proses pengadaan barang jasa itu menjadi salah satu yang sangat penting gitu. Nah, bagaimana cara memahami kalau tidak ada sarana atau tidak ada fasilitas yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam melakukan tugas dan fungsinya, juga ini bisa menjadi hal yang sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana orang mau melakukan pekerjaan sebagai JPBJ. Gitu ya Pak Laude ya. Baik ya. Siap Pak, siap. Nah, terima kasih Pak Laude atas pemaparannya. Mudah-mudahan segera Menpan bisa menerbitkan persetujuan kuota dan segera bisa dilantik teman-teman yang sudah siap untuk dilantik.
Baik, Pak Laude. Amin, amin. Terima kasih. Kami berikan apresiasi kepada Pak Laude untuk telah menyampaikan terkait dengan paparan di Kabupaten Tagana. Oke, sebelum melanjutkan, saya mohon izin Pak Iksan sudah bergabung.